pertama, saya di sini akan memaparkan kompetensi inti atau bisa disingkat KI. Nah, KI ini apa sih? Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas ataupun program. KI pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI yang keempat adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Di sini, saya akan memaparkan kompetensi dasar dan juga indikatornya. Nah, kompetensi dasar itu apa sih? KD itu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik. Nah, yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sedangkan indikatornya yaitu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, yang kedua itu kompetensi dasar Nah, yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang pertama menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, indikatornya yaitu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan simpulan secara lisan dan ditulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Indikatornya adalah merumuskan komponen kesimpulan yang baik. Nah, yang kedua adalah PPKN. Kompetensi dasar yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah memahami 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kedua adalah bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikatornya adalah melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila. Nah, yang ketiga adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep dasar yang keempat adalah menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada matematika.
Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, indikatornya adalah menentukan bentuk operasi hitung campuran. Nah, konsep dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Indikatornya adalah menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan perilaku dari hasil belajar yang diharapkan bisa dikuasai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Di dalam RPP Kurikulum 2013, untuk memudahkan penjabaran dan perumusan tujuan pembelajaran khusus ini dapat dilakukan dengan cara memilah menjadi 4 komponen, yaitu ABCD. Yang pertama, audiens. Dalam konteks pembelajaran, yang dimaksud audiens di sini adalah peserta didik. Contoh audiens dalam tujuan pembelajaran, dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 kelas 6. Di sini ada setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Nah, kata siswa di sini yaitu merupakan audiens. Kemudian behavior. Behavior di sini dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Kata yang mewakili behavior yaitu berupa kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Contoh behavior dalam tujuan pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 kelas 6 yaitu setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar, yang baik dengan benar. Nah, kata menyebutkan ciri-ciri kesimpulan itu menunjukkan behavior. Kemudian yang ketiga ada condition. Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Contoh kondisi dalam tujuan pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 yaitu ada setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata mengamati gambar situasi itu bisa menunjukkan kondisi. Kemudian yang keempat ada degree. Kata degree ini dapat diartikan sebagai suatu pencapaian atau dapat diartikan sebagai suatu target yang harus dicapai oleh siswa yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Contoh degree dalam pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran 4 yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Nah, kata dengan benar ini menunjukkan degree. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan pembelajaran dalam tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 di kelas 6 yaitu yang pertama, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Yang kelima, setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang keenam, setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Nah, karakter siswa yang diharapkan yaitu
Yang pertama religius, kemudian nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selanjutnya dalam kegiatan pendahuluan sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa untuk melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, setelah berdoa, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Guru meminta siswa untuk melakukan pengamatan pada tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Setelah melakukan pengamatan, siswa diminta untuk membaca instruksi yang ada di buku siswa dan membaca teks bacaan dan mengerjakan lembar kerja pada buku siswa. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil yang telah mereka baca dan mereka temukan apa saja sih manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Kemudian guru memberikan penguatan tentang apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik itu berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, yang kedua, intisari dari ketulisan, yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum, yang keempat menggunakan kosakata baku, dan yang kelima suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ya, saya Anissa Diah Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja kita lihat RPP-nya. Di dalam RPP tersebut terdapat poin di mana siswa melanjutkan kegiatan dengan mengamati gambar dan menjawab pertanyaan yang didiskusikan dengan kelompok. Kemudian guru mendiskusikan jawaban siswa secara klasikal. Guru meminta salah seorang siswa dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian siswa lain bisa memberikan pertanyaan atau memberikan komentar dari isi yang dipresentasikannya. Nah, kita fokus pada pembelajaran PKN kali ini. Bisa dilihat di buku siswa halaman 43 terdapat gambar yang menjelaskan mengenai apa saja yang harus diamati oleh siswa. Nah, ada gambar Garuda yang berisi sila-sila Pancasila, di mana kelima sila ini harus bisa guru pahami, memberikan pemahaman kepada siswanya agar sebelum memulai pembelajaran, jadi siswa itu bisa paham mengenai arti dari sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di petunjuk selanjutnya yaitu mengamati sebuah gambar, mengamati gambar di mana kedua gambar tersebut berkaitan dengan sila-sila Pancasila yang sudah tadi diamati atau dijelaskan sebelumnya. Nah, bisa dilakukan dengan cara berdiskusi karena ini bentuknya kelompok. Jadi siswa diminta untuk berdiskusi mengenai apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Nah, isinya atau jawaban dari siswa bisa diisi di dalam kolom yang terdapat di bawah gambar tersebut gitu. Nah, kemudian siswa secara individu harus menemukan contoh pengalaman sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya. Nah, kemudian di akhir kegiatan, guru bersama siswa mendiskusikan kembali tentang pengalaman nilai Pancasila terkait sila ketiga. Nah, di halaman selanjutnya itu terdapat juga petunjuk di mana nilai-nilai Pancasila dari sila berapakah yang tergandung dalam sikap kedua gambar di atas. Tadi sudah dilihat gambar sebelumnya, ada 3 orang anak, yang pertama sedang melakukan kerja bakti dan yang kedua sedang melakukan kerja kelompok. Nah, bisa
siswa lakukan jawabannya atau mencari jawabannya dengan cara berdiskusi dengan bimbingan guru dan diisi di kolom yang sudah disediakan. Kemudian guru bersama siswa mencari contoh-contoh lain penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, seperti kerjasama, gotong royong, kemudian saling menghargai, toleransi. Nah, itu bisa guru jelaskan kepada siswa terkait penerapan sila ketiga. Nah, kemudian bisa siswa masukkan jawabannya itu di kolom-kolom yang sudah disediakan pada buku siswa. Jadi siswa tidak perlu membuat kolom lagi dan siswa tinggal menuliskan jawabannya di kolom tersebut. Nah, kemudian setelah pembelajaran PKN dirasa sudah cukup, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai matematika, di mana dalam RPP dijelaskan bahwa siswa diminta untuk membaca soal matematika tentang kentang. Pada kegiatan siswa harus menemukan bentuk operasi hitung campuran terkait operasi hitungnya. Operasi hitung campuran itu seperti dalam satu operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, seperti itu. Dan kemudian siswa diminta guru untuk menyampaikan hasil dan memberi penguatan terkait proses hitungnya. Nah, ada salah satu contoh di mana di halaman selanjutnya, itu halaman 45, di situ dijelaskan atau diberikan arahan bahwa terdapat salah satu soal mengenai operasi hitung campuran. Soalnya memberikan penjelasan mengenai penjualan kentang, di mana terlihat dalam buku bahwa kentang tersebut dijual murah, 1 kg 6.500 dan 5 kg 30.000, dengan petunjuk soalnya yaitu toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Nah, berapa uang yang akan diperoleh oleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, ini salah satu contoh soal operasi hitung campuran. Jadi guru harus bisa mungkin membimbing siswa agar bisa menemukan jawabannya bersama-sama. Nah, mengenai operasi hitung campuran ini bisa diisi di kolom yang bawah. Itu di kolom yang bawah terdapat kolom kosong, jadi siswa bisa mengisi langsung jawabannya di situ secara berkelompok. Nah, lanjut lagi, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan mengerjakan soal juga sama. Jadi namun soal ini yang membuat itu siswanya. Jadi setiap siswa membuat soal cerita yang melibatkan operasi hitung campuran dan ditukarkan dengan teman sebangkunya, dan soal itu harus dijawab. Guru harus memberi masukan soal siswa sebelum dijawab. Kemudian guru membimbing terkait operasi hitung campuran dan jawaban siswa dinilai dengan menggunakan skor dan penjelasan di halaman penilaian. Nah, saya sudah mendapatkan satu contoh soal yang bisa kita jadikan contoh atau acuan supaya siswa bisa membuat soal mengenai operasi hitung campuran, di mana soal tersebut terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang pedagang kentang mula-mula mempunyai 150 buah, kemudian dijual sebanyak 65 buah. Pedagang membeli lagi sebanyak 55 buah, dan berapa buah kentang pedagang sekarang? Nah, itu adalah soal operasi hitung campuran di mana ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal. Nah, guru bisa sebisa mungkin harus membimbing siswa agar siswa bisa menjawab soal tersebut. Nah, kemudian terakhir yaitu siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Kemudian guru dapat mendapatkan pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran di buku guru. Nah, tetap menggunakan buku siswa
di mana petunjuknya itu setelah belajar hari ini tulislah beberapa hal berikut. Sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Nah, jadi di dalam renungan ini guru sebisa mungkin mengulas kembali hal-hal atau pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai penerapan sila-sila Pancasila khususnya pada sila ketiga, yaitu seperti gotong royong gitu, kerjasama, kemudian toleransi dan sebagainya. Nah, guru bisa memberikan penguatan kembali kepada siswa agar siswa bisa menyimpulkan semua pembelajarannya hari itu juga. Nah, kemudian dalam renungan-renungan ini guru bisa memberikan penguatan kepada siswa bahwa pembelajaran hari ini itu banyak sekali penerapannya dan banyak sekali manfaatnya. Ya, seperti itu kegiatan pembelajaran dalam tema kali ini. Semoga hal-hal yang saya jelaskan bisa dipahami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru mengajak siswa untuk bersama-sama membuat kesimpulan dari hasil belajar yang telah dilakukan. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. Setelah itu, guru akan melakukan penilaian hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Setelah selesai, guru mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, sumber dan media pembelajaran. Sumber pembelajaran yang pertama yaitu buku guru tema 1 kalau tentang selamatkan makhluk hidup kelas 6. Yang kedua, buku siswa tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup kelas 6. Dan media pembelajarannya yaitu tumbuhan dalam pot, atau bisa juga dengan mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar. Materi yang disampaikan pada pembelajaran kali ini, yang pertama membuat kesimpulan dari teks yang dibaca, yang kedua menemukan sikap yang mencerminkan sila ketiga dan merefleksi sikap diri yang belum sesuai dengan sila tersebut dan usaha untuk memperbaikinya. Yang ketiga, menyelesaikan soal hitung campuran. Metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya dengan cara permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya yaitu lembar penilaian. Di sini, guru akan menilai kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Kognitif di sini mencakup tentang seberapa pahamnya peserta didik atas pembelajaran yang tengah dilaksanakan. Cara menilainya, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, atau pada akhir pembelajaran guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu afektif. Afektif di sini mencakup tentang sikap peserta didik. Di sini guru dapat tahu bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang ada, apakah peserta didik tersebut mengikuti pembelajaran itu dengan baik atau malah sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu psikomotor yang mencakup seberapa siap peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, lembar penilaian ini penting bagi guru untuk bahan evaluasi pembelajaran guru dan sebagai bukti hasil belajar untuk orang tua. Terima kasih.